Halo semuanya, kembali lagi bersama kami di sini podcast Koja kita apa tuh? Bekerja sambil bercerita. Jadi kali ini kita kedatangan tamu alumni dari SMK Negeri 1 Lubuk Linggau. Boleh perkenalan diri, nama, umur, dan universitas. Saya Muhammad Ivonika Rafiq, saya alumni SMK Negeri 1 Lubuk Linggau, angkatan tahun 2024. Saat ini saya berumur 19 tahun, alhamdulillah masih hidup. Dan saat ini saya berkuliah di Universitas Bina Insan dan sedang pengen nyoba ikut SMBT. SMPT apa lagi? Di mana aja deh? Di mana aja? UI jadi, Unsri jadi. UI jadi, oke. Ini waktu di SMK Negeri 1 Lubuk Linggau jurusan apa? Waktu itu saya di jurusan multimedia. Waktu itu multimedia tuh, kalau sekarang kan sudah jadi DKV tuh. Iya. Waktu kuliahnya itu ambil jurusan apa? Saya ambil rekayasa sistem komputer. Kurang lebih mirip-mirip kayak rekayasa perangkat lunak. Kayak RPL. Jadi kerjaannya ngapain? Ini kerjaannya lebih ke main Arduino, robot. Oh, robotik. Bikin program robot gitu. Oh. Kayak bikin IoT gitu, Internet of Things. Oke, kalau boleh tahu kesibukannya selain kuliah ngapain aja? Kesibukan selain kuliah sih kebanyakan main game, nonton anime, sama paling kalau ada waktu foto-foto sedikit. Kalau ini kebetulan emang kan di Linggau sering ini kan ada event-event cosplay. Itu kalau nggak salah lu juga sering kan yang ngambil-ngambil foto. Itu gua jadi anggap aja bagian dokumentasinya, tapi karena aku bagian dokumentasi jadi aku harus gercep gitu. Bukan gercep dapetin momennya, harus semua momen yang aku dapetin itu harus aku post, soalnya kita kan nggak tahu selera orang itu kayak gimana. Jadi walaupun fotonya itu dianya lagi ngedip, ya mungkin itu selera dia pengennya ngedip mungkin gitu, jadi kita nggak bisa ngapus gitu. Itu lu mulai foto-foto itu dari kapan? Aku sering foto-foto dari aku kecil, kayak umur mungkin 9-10 tahunan mungkin. Tapi waktu itu pakai kamera yang kecil gitu, yang Punya siapa? Punya papa. Kamera kecil Sony gitu, pocket kamera anggapannya. Terus pas dapet HP pertama kali pakai HP, dan habis itu gua beli kamera. Tapi ini kamera yang lu pakai waktu event juga? Beda, itu kemarin ada kamera yang lain. Itu minjem dari teman cosplay. Teman cosplay. Jadi baru beli kamera pas kapan? Tahun 2024. Baru ini lulus. aja. Baru lulus langsung beli. Baru ini aja. Secara kualitas lebih bagusan yang lu minjem sama teman atau yang ini? Honestly yang punya temen lebih bagus, soalnya autofokusnya lebih cepet, sama lensanya. Kalau lensa yang punya unit gua ini dia lebih ke burem gitu, kadang misfokus. Ini kita mau bahas tentang dulu atau review kamera dulu nih? Review kamera aja dulu. Boleh. Silakan. Oke. Boleh dikasih tahu nama serinya? Ini nama serinya adalah, ini mereknya Canon 1200D. Ini kamera buatan tahun 2014. Di unit gua ini ada Vignette-nya di layarnya, jadi kalau mau foto-foto gitu harus dipindahin dulu. Kurang lebih kayak gini kalau kelihatan. Nah, ini kemarin bukan cuman Vignette doang. Ini lensanya jamuran. Ini nggak bakalan kelihatan tuh di kamera. Ini lensanya jamuran, ini bintik-bintik gitu. Tapi overall kayak dalam-dalamannya sensor segala macam gitu
aman kok. Aman. Jadi udah berapa banyak foto yang lo ambil pakai kameranya? Kurang lebih berapa ya? Ada banyak deh kalau pakai kamera ini. Kalau dihitung sama yang cosplay kan, kalau di cosplay jepretnya banyak tuh kayak cek gitu. Nggak kehitung, mungkin ribuan deh. Sampai sekarang ini suka foto-foto di event. Terakhir kali? Terakhir kali ya event bulan kemarin tuh di Holity. Holity apa Holy Cafe? Holity. Holity. Padahal deket rumah aku loh. Dekat rumah lu, Padahal deket rumah loh, aku nggak tahu. parah, nggak pernah keluar ya. Sorry. Gak apa, emang jarang keluar aja. Terus lu kemarin kan ada sebelum ini, kita kan ini kan retake kan. Nah ini kan lu pernah ngejelasin tuh, ini kamera apa aja gitu. Boleh dijelasin lagi nggak? Boleh. Jadi di kamera itu ada yang namanya lensa, kayak biasanya yang pastinya lensa gitu. Ini yang utama, ini yang membelokkan cahaya untuk ke dalam sensornya. Sensornya itu ada di dalam kamera ini. Terus di atas ini ada flash nih. Ini flash. Wait. Kalau kita buka kayak gini, kalau pencet di sini, nah ini namanya flash. Tuh. Terus di sini ada dial, mode dial lah. Ini dia nunjukin mode-modenya gitu. Kalau kita putar ke misalnya mode A ini, itu full otomatis kita pakai kameranya. Jadi itu untuk auto. Ya. Terus yang di bawahnya lagi itu ada no flash. Berarti kan kalau kita pakai yang hijau ini, yang A+ ini, dia dikit-dikit ngeluarin flash tuh. Dikit-dikit ngeluarin flash. Nah, kalau kita pakai no flash ini, dia nggak keluarin flash dia. Blitznya nggak dinaikin. Terus ya banyak deh. Nanti bisa dilihat sendiri kalau udah punya kamera sendiri. Boleh nanti kami tampilin beberapa foto yang udah lu ambil. Boleh. Oh, oke. Nanti dikirim aja. Oke. Sekarang kita masuk ke ini dulu, pribadi dulu ya. Hobi lo apa? Hobi gua kalau untuk ngabisin waktu main game, nonton anime, terus kalau misalnya yang menurut gua produktif, foto. Lu kan main game, nonton anime, ngikutin K-pop gak? Kalau ngikutin K-pop nggak terlalu, tapi kalau masalah dengerin K-pop ya. Iya. Gue kadang dengerin K-pop yang mainstream aja kayak Love dari IU. Love is all. Ya. Love wins all lah ya. Ya. Kalau ini girl band? Girl band aku nggak terlalu ngikutin, tapi kalau aespa aku dengerin ini yang lagunya kayak lagu Tetris. Apa? Yang apa? Baby you and me. Oh ya. Itu. Ya tahu. Udah itu aja, aespa sama IU aja. Ya kurang lebih kayak gitu. Berarti lebih condong ke dunia perwibuan gitu. Jadi wibu sejak kapan? Tuh sama aja kayak Lamborghini lu warna apa, Bugatti lu warna apa. Gak apa-apa. Lo kan sama wibu nih. Ini gua jadi wibu sejak gua SD, mungkin sekitaran tahun 2013 2014 mungkin. Lebih sepuh dong. Gue 2016. Gua masuk ke dunia wibu ini dulu terinfluence oleh kakak gua. Sama. Anime pertama lu apa? Kalau anime pertama banget yang baru ngikutin terjun ke dunia perwibuan itu judul Jepangnya Boku Dakegai Inaimachi. Tau nggak? Sama dong. Iya. Gua nonton tapi bukan itu anime pertama gua. Anime pertama gua yang gua nonton itu waktu itu kakak gua kayak gini. Dek, sini dek. Ngapa? Nak nonton anime bagus gak? Anime apa tuh kak? Kartun. Ya sudah. Sword Art Online. Oh, itu beneran buat anime buat wibu pemula sih. Iya, itu goated itu menurut gua. Iya, untuk zaman itu beneran goated sih. Tapi sayang sih endingnya, kalau menurut gua endingnya yang paling baru ya? Enggak, waktu itu yang tahun ya yang awal-awal lah, yang season berapa? Season 1. Season 1. Oh, iya. Sebelum dia pindah ke Alfheim. Oh, iya.
Eh, terus sejak saat itu saya mulai nonton anime, saya nyari anime bajakan saya sendiri. Sorry ya. Saya tahu ada Crunchyroll segala macam, tapi waktu itu saya nggak tahu cara bayar pakai duit digital gitu. Jadi mau nggak mau saya harus nyari yang bajakan. Iya, Belajar iya. juga sama kakak gitu. Oh. Jadi udah dari 2013 nih. Sampai sekarang udah berapa banyak anime yang udah lo tonton? Nggak bisa dihitung sih, kalau mau dihitung juga mungkin kalau dilihat di My Anime List banyak itu lumayan. Udah pernah nyusun-nyusunnya gitu? Nggak ada waktu sih, soalnya kadang habis kuota gitu. Oh. Di rumah nggak ada wifi. Ada rekomendasi anime nggak? Yang paling bagus deh yang musim ini. Yang musim ini, kalau menurut gua sih yang itu tuh apa? Akuyaku Reijo Tensei Oji-san. Ya, tapi gue belum nonton sih yang itu. Itu kalau menurut gua bagus sih itu, soalnya dia kan dari om-om tuh, om-om PNS di Jepang, terus dia tiba-tiba reinkarnasi jadi cewek bangsawan yang seharusnya jadi villain gitu. Ya. Ya karena dia seorang bapak, jadi dia ngurusin teman-temannya semua kayak anaknya gitu. 1 sampai 10 berapa ratingnya menurut lo? Kalau menurut gua 8 sih. Nggak sampai 10 tapi 8. Oke. Orb nonton nggak? Nonton. Bagus gak? Jelas. Gotet Gotet. 9 kalau menurut gua. Asli, kalau gue 10. Gua 9. Soalnya gua kaget kok Rafal masih hidup gitu. Padahal itu mah cuma ilusi kan? Ya. Nggak taunya bukan ini, ternyata yang dari awal itu kerajaan P itu ternyata ya memang fiksi sejarah aja. Berarti emang anime tuh nggak semata-mata cuman fantasi, fiksi dan lain-lain, itu bisa ada referensi dari dunia nyata juga ya? Terus pas gua ya nonton episode 24 gitu, kok tiba-tiba jadi Poland gitu, bukan kerajaan P. Aku kira kan awalnya kerajaan P itu cuman ini disensor aja gitu, biar negaranya nggak trigger. Ternyata beneran Poland. Dan yang nemuin teori heliocentris itu bukan Rafael lagi, tapi Galileo Galilei. Bener-bener historical figure gitu. Oke, kalau itu kan anime musim sekarang. Kalau anime yang menurut lo bagus selama lo hidup itu apa? All time. Apa tuh? All time, tidak. Maksudnya anime yang menurut gua bagus. Yes. GTO. Great Teacher Onizuka. Tuh tahu. itu goated itu. Wah. Evangelion gua nggak nonton. Itu anime. gua Jangan gitu. Gua Jangan kaget. Gitu, itu Gua di kaget. belakang kamera tersinggung tuh nanti tuh. sorry. Gua walaupun Shinji itu dikelilingi tapi dia lebih suka dengan tapi jujur ya, di semua karakter Evangelion gue lebih suka Kaworu. Gua sebenarnya nggak expect waktu itu, nggak expect aja kok tiba-tiba kayak gini. Terus lebih kaget lagi pas si Kaworu ini kepalanya A. Oh iya yang dia tukeran itu ya, kalau nggak salah. Ya Tuhan. Nonton GTO itu pas kapan? GTO itu sekitaran tahun 2019 apa 2020 mungkin, pas awal-awal Covid. Jadi waktu itu gua beli akun Netflix, terus gua lihat ada JoJo segala macam kayak gitu. Terus ada nih satu yang gua lihat yang menarik tuh. GTO namanya kan, Great Teacher Onizuka. Gua coba tonton. Ya awal-awalnya kayak aku kira kan bakalan jadi slice of life gitu. Iya. Tapi kok lama-lama kayak anjir nih guru kok preman gitu. Emang ceritanya gimana? Ceritanya jadi dia ini preman tuh. Mantan preman. Mantan preman, dia berhenti terus nyari kerja. Kerja-kerjanya itu gak sukses semua, jadi dia berubah jadi guru tuh, nyoba jadi guru. Nah, cara dia jadi guru ini nyeleneh banget. Dia ditempatin di kelas yang dia anggap
paling berbahaya. Soalnya guru yang sebelumnya itu jadi depresi gara-gara murid yang di sana. Jadi dia ngajarin anak-anak yang ada di kelas itu. Nah, pas dia masuk ke sana ternyata ya biasa aja gitu. Sampai gak lama kemudian beredar tuh foto Photoshop itu mukanya. Dia melakukan hal tuh, di blackmail. Terus setelah itu dia nyari ternyata dari muridnya sendiri. Ternyata itu yang ngebuat kelasnya itu. Jadi setelah semua itu ya nonton aja lah ya intinya. Spoiler alert aja. Bukan spoiler alert sih, lebih ke apa? Sedikit rada ini ya, ceritanya deep kah? Terlalu dalam kalau misalnya itu baru ini aja sih, baru Awalan sinopsis gitu. Baru ini masukin jari jempol ke air gitu. Itu baru permukaan aja. Berarti apa beneran deep itu kah? Kalau gue sih all the time yang anime terbagus ya yang selama ini gue tonton itu ada. Gue itu kalau secara story nggak terlalu ya, tapi gue biasanya itu menilai juga dari visual. Itu yang menurut gue goated itu Vivi. Oh, yang nyanyi itu? Iya, yang ini yang dia di robot. Yes. Wait, itu yang nyanyi di VR itu bukan? Bukan ya? Dia tuh ceritanya tuh tentang ada robot nih, robot diva gitu yang tukang nyanyi. Nah, dia itu selama dia tuh bakal terjaga sampai 100 tahun dan waktu dia umurnya sudah 100 tahun kan dia udah pensiun tuh. Akhirnya dia dimuseumkan. Nah, ternyata di dunia itu kan udah banyak robot tuh. Nah, akhirnya di dunia itu tuh kacau karena robot. Akhirnya salah satu profesor itu ngirim salah satu robot buat balik ke masa lalu, ke 100 tahun yang lalu, buat ketemu Vivi pas di awal-awal. Nah, itu yang gue suka itu anime yang perkembangan cerita sama perkembangan karakter. Gimana caranya Vivi yang awalnya cuma robot biasa yang ngikutin prompt, tiba-tiba di akhir-akhir dia bisa nulis lagu sendiri, tapi bukan dari prompt. Itu beneran dia sendiri yang pengen buat. Oh, ini sentient gitu ya? Yeah. Kayak sadar diri. Iya gitu, jadi kayak AI gitu kan. Nah, itu secara animasi juga lumayan sih. Itu yang menurut gua all the time jadi anime terbaik buat gua. Itu tahun berapa itu? Kayaknya masih baru deh, 2000-an, 2020 ke atas kayaknya. Vivi ya namanya, pakai Y. V. No, yang Y ujungnya. Ya. Vivi sing floated song. Kayaknya lupa deh. Oke lah, nanti Ya, gua coba lah. Coba deh. Nanti gua juga coba nonton GTO deh. Itu bukan spoiler alert tapi alert aja. Alert. Itu animenya kalau kalian sensitif ya jangan ditonton. Itu lumayan bahaya kalau sensitif. Kalau ya buat diri kalian yang sensitif jangan ditonton deh intinya. Gitu. Oke. Terus katanya juga lu main game ya? Ya. Oke, game apa sekarang yang lagi lo mainin? Aku Balatro. Aku main Balatro. Penyakit gila Balatro. Ya, aku nggak nyangka game poker yang tapi monoton itu bukan gitu. Judi kan? Bukan. Itu namanya aja poker, tapi itu bukan judi. Dia lebih ke kayak ngalahin bos gitu, ngalahin bosnya itu dengan jumlah chip yang kita dapat. Jadi gua main game itu kayak udah berapa kali ya? Udah berkali-kali deh dari tahun 2000 dari awal bulan Januari. Gua main game itu, gua download Desember, gua mainin pas awal Januari. Kenapa? Waktu itu di Facebook rame banget tuh. Jadi gua mainin. Buset, kok sulit banget ini. Terus gua coba cari strategi yang lain. Wih, satisfying juga nih. Jadi main terus, main. Jadi udah di apa ya namanya ya yang playing time itu udah berapa tuh? Berapa jam? Sebentar.
Sebentar. Penyakit gila Balatro is real guys. Sebentar. Aku cek dulu nih. Itu seriusan lu kayak nonstop gitu? Cannot stop beneran. Kayak gua jadi hikikomori gitu. Ada berapa jam ya? Kalau tahu. Tapi nggak mungkin main Balatro doang kan? Nah, nggak mungkin. Pasti ada game-game lain gitu selain Balatro. Aja apa gue sempet sih disuruh ikut gitu, disuruh main Balatro kan. Kayak tiap kali gue bilang kayak aduh kayaknya bosen gak ada game, gak ada mainan gitu kan, terus sering direkomendasiin kayak udah main Balatro aja gitu. Tapi ngelihat banyak orang yang terpikat dan tidak bisa keluar, jadinya kayak ragu gitu mau nyoba juga gitu. You must try it. It's good. Jadi total playtime gua itu mungkin sekitaran adalah kayak 50 jam mungkin 60 jam mungkin. Itu total. Untungnya total. Belum sampai yang 200 jam gitu. Enggak, gua enggak senolep itu. Gua masih punya kehidupan. Oke. Jadi lu itu Balatro main di mana? PC atau di mobile? Di HP. Kalau game PC main apa? Soalnya kan gua nih lebih ke game PC gitu. Kalau game PC kemarin gue pernah tuh kalau kayak game-game gacha dari Hoyoverse itu gue pernah tuh main kayak Genshin, Honkai Impact the Third, bis itu Honkai Star Rail gue pernah main juga, tapi gue pensi. Kenapa nggak dapat karakter gue padahal sudah 90 kali full sumpah. Udah PT tuh. Udah PT 90. Berarti lu red off. Kurang ajar memang. Terus game-game yang lain kayak aku biasanya main game RPG. Iya, gue suka game RPG. Game RPG kayak kalau misalnya yang contoh yang populernya nih apa ya? Contoh populer RPG itu GTA. Iya. Itu RPG itu termasuk RPG. Terus yang contoh yang agak kurang terkenalnya itu kayak Dragon's Dogma. Oh iya, gue nggak tahu itu. Dragon's Dogma sama Noita. Noita itu lebih ke roguelike sih, kayak Balatro juga. Jadi setiap mulai dia di randomize lagi, gitu. Kurang lebih kayak gitulah. Terus kalau game online? Game online gue nggak terlalu suka sih, tapi akhir-akhir ini gue sering main Magic Chess di Mobile Legend. Gue nggak main lagi Mobile Legend. Gak apa-apa sih. Iya, gue nggak wajib juga sih untungnya. Kalau wajib udah dosa kalau. Iya, gue tuh kalau main game PC tuh jarang, tapi lebih seringnya game online. Kalau sebenarnya secara apa ya hati gitu, lebih sukanya game offline, kayak yang ada storytelling gitu. Tapi kan rata-rata bayar ya di Steam, ya kan. Tapi ini kita kan ngomongi anime dan game, itu kan sebenarnya masih ada sangkut pautnya sama MM nih. Iya kan? Ya masih. Iya kan. Nah, dimana kalau sekarang kan DKV kan, DKV sama MM tuh nggak beda jauh sebenarnya. DKV malah lebih mendalami lagi. Tapi DKV kan cuman desain komunikasi visual. No, DKV bukan cuma gambar doang. Apa tuh? Dia bikin kerajinan tangan juga tuh. Terus kita ya pastinya gambar, desain grafis. Abis itu kita seni gitu, semuanya. Seni digital. Visual. Mau itu digital, mau itu enggak, ya kalau yang namanya visual itu pasti selalu kelihatan. Kayak kita misalnya nih bikin tugas disuruh ngelukis. Ya kita beneran lukis, bukan ngelukis digital gitu. Beneran ngelukis pakai warna beneran gitu, pakai kanvas. Jadi kalau di anime itu kan benar-benar dari DKV, bidang DKV itu beneran diperlukan kan. Ada yang kayak gua bilang sama lu bilang kan, anime yang lu suka yang all the time lu rekomendasiin GTO, yang gua Vivi, ya kan. Dimana lu dalam itu kan ceritanya yang bagus kan. Itu tuh kan butuh suatu komunikasi yang bagus. Kalau misalnya lu bisa berkomunikasi dengan bagus, menulis cerita dengan bagus dan rapi, itu kan pasti terjadi tuh. Kayak karya-karya bagus, misalnya kayak GTO gitu kan. Terus kalau misal pengen visual yang bagus, mungkin kayak Free Ren, terus anime-anime yang visualnya juga bagus gitu, bahkan banyak gitu kan. Gitu. Jadi mungkin lebih kayak lebih berguna nggak sih sebenarnya?
Komunikasi mau dimanapun ya Iya. penting. Jadi kalau misalnya kalian mau masuk studio anime nih, terus bos kalian ngasih yang instruksi yang agak kurang jelas, ya tinggal tanya aja gitu. Ini mau dimanain, mau gimanain gitu. Tapi kan kalau kita nggak punya komunikasi yang bagus, lebih sering miskomunikasi gitu. Makanya kita perlu banget. Iya kayak kita harus pinter-pinter muter lidah kita gitu. Harus ngerti gimana caranya siasatin keinginan mereka gitu. Kita harus menggali lebih dalam, harus cari tahu apa sih yang benar-benar diinginkan dia gitu. Bener. Kalau misalnya kalian jadi sutradara, itu harus komunikasi yang baik, harus baik-baik banget gitu. Nggak bisa sekedar kalian introvert gitu, nggak bisa nyuruh orang gitu. Harus direct gitu, harus ya namanya juga direct langsung gitu. Jadi kalau kalian nggak suka scene ini, jangan dilanjutin, tinggal di cut aja gitu, tinggal langsung stop gitu. Udah, jangan Nggak ada kata nggak enakan gitu. Lu yang punya kuasa gitu di sana. Harus jadi tegas ya. Oke. Benar. Terus kalau misalnya game itu kan kita rata-rata 3D ya sekarang ya. Di kafe kan belajar pasti yang kayak 3D gitu kan. Karena kan gue juga DKV nih. Gue DKV, lu MM kan. Jadi pasti tahu dong kira-kira belajar kayak bikin 3D terus gambar gitu. Dulu jurusan gua itu di zaman-zaman gua nggak ada tuh. ya? Nggak ada, tapi pernah gua otodidak. Iya, otodidak kan. Pakai aplikasi apa? Yang gratis aja gitu, Blender. Oh. Nah, waktu itu gua coba tuh belajar bikin donat segala macem gitu kan. Ya awalnya memang mudah, tapi lama-lama ternyata ada cara yang lebih mudah lagi gitu. Pakai ini jadi diklik tuh. Terus ada settingannya tuh. Kita jadi inspire segala macam gitu sulit lah intinya kalau dijelasin, tapi kalau dipraktekin mudah. Gitu. Jadi makanya kalau lihat Blender itu jangan cuma lihat teorinya doang, lihat prakteknya juga. Oke. Jadi kita coba nanya-nanya nih, karena kan kita sama-sama MM DKV gitu kan. Ini ada beberapa pertanyaan mengenai MM dan DKV. Yang pertama, pendapat tentang MM atau DKV di Indonesia sekarang, apakah sudah dihargai apa belum? Mau dianggap dihargai juga nggak bisa, mau dianggap tidak dihargai nggak bisa. Soalnya banyak orang pakai AI. Bukan menyewakan artis yang profesional, tapi mereka malah menggunakan prompt AI gitu. Ini di Linggau di sini banyak tuh contoh-contohnya kayak di spanduk gitu. Terus di mana aja deh pakai AI semua. Daripada pakai yang profesional gitu bayar, ya mending pakai yang gratis gitu kan. Mungkin itu pemikiran mereka mungkin kan. Ya sebenarnya enggak, itu termasuk support UMKM, mendukung UMKM karena kebanyakan seniman itu berusaha untuk hidup. Jadi mereka mau nggak mau ya harus kerja. Ya kita mau nggak mau harus kerja juga sih. Iya. Intinya ini menurut saya sih kurang dihargai karena AI. Yes. Bukan itu aja nggak sih? Soalnya kan gua kan juga artis nih. Gua itu pernah buka commission. Itu patokan harga cuma 25.000 buat headshot kayak kepala ke atas gitu. Bust up. Enggak, kepala headshot. Kepala doang. Headshot. Itu 25.000. Dan itu masih dianggap mahal. Itu doang. Iya. Itu pertama. Terus ada yang bilang kayak harganya udah mahal, terus katanya gambarnya nggak sesuai. Padahal kalau misalnya kita lihat lagi itu tuh padahal 25.000 udah termasuk murah.
Harga standarnya lebih malah kan harusnya. Daripada harga pasar itu lebih baik sih. Iya. Lebih murah malahan. 25.000. Anjlok banget itu harganya. Iya. Jadi banyak juga artis-artis yang kulihat itu harganya bahkan lebih murah lagi daripada punya gua. Nah. Yang 20 yang gua kan 25.000. Heeh. Ada yang sampai 10.000 dan pas gua tanya kenapa? Yang pertama mereka butuh duit secepatnya. Yang kedua kalau misalnya patokan harga mereka nggak segitu, nggak bakal ada yang mau beli. Padahal gambaran mereka lebih bagus daripada punya gua. Berarti yang mereka inginkan itu cuma satu sih, harga murah. Iya. Kalau mau yang penting harga murah sama yang bagus gitu. Iya benar. Terus lu tahu game ini kan, A Space from the Unbound? Ah iya. Ya kan? Ha-ha. Itu kan game dari Mojiken Studio yang Indonesia. Iya, yang dipublish sama Toge Studio kalau nggak salah kan. Toge Production. Production. Nah, dia itu kan temanya pixel nih. Tapi kalau di luar negeri sampai dapat awards. Iya kan? Karena memang sebagus itu gamenya. Tapi kenapa ya mindset orang Indonesia tuh kayak mikirnya kayak kalau gamenya pixel sama dengan game jelek. Soalnya mereka tuh kayak ngelihat pixel itu ngelihat sesuatu yang buruk gitu. Iya. Kayak ini kurang tinggi ini resolusinya ini kelihatan semua ini pixelnya. Padahal enggak selamanya gitu. Padahal bagus loh. Iya, apalagi Mojiken Studio itu kan selain buat Express from the Unbound ada banyak lagi nih. Kayak Coffee Talk, ya kan? Itu kan juga game buatan mereka dan itu juga dapat dan juga diapresiasi gitu dan kebanyakan yang apresiasinya malah orang luar. Bukan orang Indonesia. Padahal Mojiken Studio dari Indonesia loh. Jangan lupa Mojiken ngebuat game designer dari Metal Gear. Itu siapa namanya? Game directornya sih lebih ke game directornya Hideo Kojima. Nah iya, Papa Kojima. Papa gue tuh. Iya, sorry gue. Papa gua, sumpah itu papa kita. Itu karena dia, gua jadi terinspirasi. Karena kan dia kan lebih ke game designer, game director gitu kan. Jadi gua kayak anjir, gua dari dulu tuh sebenarnya ya dari lubuk hati gua itu dari dulu tuh pengen kayak gua itu banyak premis-premis, banyak kisah-kisah yang pengen gua ceritain. Ya kan? Tapi gua itu susah mau implementasiinnya tuh kemana. Akhirnya pas tahu kayak wah bisa di game nih. Terus gue ngeliat kayak ada game-game kayak A Space from the Unbound yang dari Indonesia, terus ada apa sih yang dari Filipina juga? Dari Filipina? Iya, apa namanya itu? Itu juga ada gamenya. Game India? Iya, nggak tahu ya India atau bukan, tapi juga pixel gitu, pixel story. Oh, kalau indie mungkin kurang exposure mungkin nggak tahu gua. Tapi itu juga bagus loh, nanti gue kasih tau, gue tampilin. Nah itu kan sangat bagus gitu kan. Gue pengen punya game yang bisa gue implementasiin dari cerita-cerita yang gue buat gitu. Tapi sayangnya, sayang seribu sayang, dari kasus Mojiken aja nih, Space from the Unbound aja ini udah kena cacian orang Indonesia sendiri yang bilang kayak selain gamers ya gitu, yang kayak gamers awam gitu yang bilangnya kayak ih gamenya jelek gitu. Padahal mereka belum main. Mereka nggak tahu apa-apa, Gitu. jelas. Makanya jadi kayak apa gua keluar negeri aja ya gitu. Kayak ngerasa nggak dihargai gitu. Jadi kayak ngapain gua buat game yang apa niatnya gua pengen ngasih tahu ke orang-orang kalau oh ini loh yang gua pikirin, ini loh game-game yang gua buat, tapi orangnya aja belum main, baru lihat dari sampul luarnya terus langsung bilang kayak ih gamenya jelek gitu. Itu yang gua ngerasa kayak oh kayaknya gua kurang dihargai deh di Indonesia. Lumayan bisa relate sih itu. Soalnya kemarin gua bikin game RPG Maker. Oh iya. Nah, aku bikin game RPG Maker itu, terus gua minta anggap aja kayak opini gitu sama teman gua. Teman gua itu kebetulan teman yang kalau main game palingan main game warnet gitu kan. Jadi gua cobalah gua racunin dia pakai. Tapi salahnya gua racunin pakai game gua yang gua buat itu. Katanya, ih apa nih game tahun berapa ini katanya? Ya ini barusan gua buat. Padahal baru apa ya prototype gitu nggak sih? Barusan prototype kayak alpha gitu, versi alpha. Ya ini apa lah harus ini 3D lah. Ini apa dia jelek nih ini katanya. Kayak ya udah sih, nggak usah sampai kayak gituan juga kayak. Padahal kan kita butuhnya feedback ya, bukan ini. Bukan cacian. Iya. Lebih
ya mau belajar 3D juga gua waktu itu nggak bisa. Laptop gua nggak mendukung, nggak kuat. Jadi akhirnya pakai RPG Maker. Emang RPG Maker tuh engine yang lumayan sih buat pemula. Kalau gua mau pakai aset sendiri, gua lagi nggak ada waktu kan. Soalnya pentap gua juga lagi rusak tuh. Kenapa? Kebanyakan main Nosu. Oh, Kebanyakan main Nosu, serius. Terus kalau mau gambar lagi, mau pakai mouse, agak kurang terbiasa gua kalau pakai mouse. iya susah sih emang. Kecuali kalau di MS Paint. MS Paint gua sering lihat tuh orang-orang bikin art gitu di MS Paint. Gua lihat ini lumayan sih, ini mungkin skillnya yang lebih ini mungkin lebih bagus daripada kebanyakan orang kan. Skillnya bagus tuh, tapi ini belum tentu sih di software lain gitu. Ini cuma di MS Paint doang yang bagus gitu. Banyak tuh di YouTube segala macam gitu kan, time lapse buat gambar yang hyper realistic gitu di MS Paint, bukan di Photoshop segala macam gitu. Dah gitu doang sih. Oh, oke. Jadi lu sekarang apa pakai RPG Maker? Itu yang apa? Yang trial atau Sorry ya bacakan. gue minta dong, gue kemarin pengen pakai RPG Maker. Nyari yang bajakan nggak ada. Gue yang Gak bacakan. dapet, nanti ini dong. Dia RPG Maker MZ yang baru. Iya, gue butuh yang baru. Jadi sekarang akhirnya gue download Unity. Tapi nggak kepake karena gue belum ada waktu buat belajar. Unity bayar. Iya sayangnya. Tapi kan Unity ada yang gratis ya. Jadi gue coba-coba pakai yang gratis. Kalau mau yang awal-awal gitu pakai Godox. Godox. Iya, apa Godoy apa Godox lupa gua. Godox sih merek lampu gua lupa. Mungkin Godox, mungkin Godoy lah mungkin. Ya. Itu engine yang dipakai buat bikin game kayak apa ya? Kalau RPG Maker kan kayak Undertale, Deltarune gitu kan. Terus kalau Godoy ini mungkin kayak game yang indie tapi mainstream gitu. Lumayan agak lupa juga gua. Tapi kalau yang untuk yang awal-awal memang bagus Godoy. Unity untuk yang menengah aja gitu. Gue pengen buat game sendiri tapi kayaknya gue belum ada ilmu gitu. Gue pengen coba belajar dulu ke orang. Kayak kalau mau otodidak juga susah gitu. Karena kan gue kayak nanti kalau ada miss gue mau nanya ke siapa gitu. Kalau mau nanya ke community ya gue nggak serajin itu buat ke community, gue nggak sepunya waktu itu buat ikut ke community gitu. Jadi gue beneran pengen sih bisa kerja di studio game gitu. Caranya kalau mau make RPG Maker itu apa belajar cara fundamental game itu ya awalnya kita bikin konsep dulu tuh. Bikin konsep, setelah bikin konsep kita coba untuk bikin desainnya. Setelah bikin desain kita coba realisasikan di game engine-nya. Habis di game engine kita coba-coba eksperimen gitu kan. Kita familiarin diri dengan UI-nya dulu. Terus kita kita coba tes main gamenya gitu. Tes dari awal sampai akhir ceritanya gitu. Itu kalau game indie kebanyakan kayak gitu. Game indie. Kurang lebih kalau mau buat game mau dimanapun kurang lebih kayak gitu workflow-nya gitu. Oke, I see. Ngomong-ngomongin soal artis, lo kan juga bisa gambar nih. Lo bisa gambar dari kapan? Gua bisa gambar dari awal COVID mungkin. Dari awal COVID. COVID bukan cuman buat gua nambah jadi wibu, enggak. Gua malah nambah skill baru gitu. Selain download game bajakan, gua belajar buat gambar juga. Oke. I see. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apa yang dipelajari di MM atau di kafe? Lu waktu angkatan lu nih, lu belajar apa aja? Angkatan gua waktu itu kelas 3 nih akhir. Gua waktu itu belajar desain web pakai Dreamweaver. Jadi pakai HTML gitu. Terus pas kelas itu kebanyakan kelas 3 kayak gitu kan. Terus pas kelas 2
Gua belajar kayak apa ya, desain grafis kebanyakan. Tapi waktu itu guru gua kan, guru desain grafis gua itu Pak Andri tuh. Jadi kami diselingin belajar fotografi, Photoshop juga gitu. Buat kalau kita jepret tuh, selesai jepret, kita ngedit di Photoshop kayak gimana diajarin gitu. Kurang lebih kayak gitu. Terus pas kelas 1 gue belajar ini sistem komputer sama pemrograman. Itu kurang lebih fundamental awal buat ini untuk kenalin diri sama komputer gitu. Kurang lebih ya begitulah. Soalnya kalau kami nih DKV nih, kan lu kan dulu MM. Kan sekarang waktu beneran pas angkatan gua nih langsung diganti DKV kan. Itu kami belajarnya dari kelas 1 itu desain. Jadi kayak lu kan kayak pernah cerita gitu kan. Kalau misalnya lu itu belajar Photoshop, itu kelas 3 ya? Kelas 3 kan. Kami dari kelas 1 aja udah belajar. Oh, dari kelas 1 Iya, udah belajar. kami dari kelas 1 udah belajar desain. Terus nanti naik kelas 2 itu kayaknya kurang tahu juga sih. Kayaknya belajar foto juga, foto sama video. Gitu. Jadi kayak katanya sih spoiler gitu kan. Nah, kelas 3-nya nanti kan lu kemarin magang berapa bulan? Magang kemarin 3 bulan. Nah, kalau kami 6 bulan. Oh, setengah tahun ya? Iya, kayak ini apa, berarti kayak SMK pada umumnya dong? Iya. Jadi 6 bulan itu langsung magang. Abis magang kami langsung kayak belajar sedikit-sedikit. Abis itu langsung ujian sudah lulus. Jadi kami nggak ada lagi tuh yang kayak coding. Mungkin kalau misalnya guru kami kedepannya pengen kayak belajar coding juga gitu, kayak HTML kayak lu lakuin itu, mungkin aja akan terjadi kalau guru kami mau gitu. Tapi yang pasti itu kami lebih ke desain, karena kan dari awal aja di DKV, desain komunikasi visual. Jadi kami itu bakal lebih fokusin ke hal-hal 3 itu daripada ke yang HTML gitu. Oh, oke. Terus apa? Kayak gitu dah. Ya. Pertanyaan selanjutnya, prospek pekerjaan Di DKV. jurusan Iya, DKV. Kita jurusan DKV dan MM. Lebih mungkin freelance, soalnya nggak banyak industri kreatif di Indonesia ini. Industri kreatif sekalinya ya jadi ini sih, jadi tukang foto palingan. Jadi tukang foto di acara pernikahan gitu. Biasa, tapi akhir-akhir ini industri kreatif di Indonesia itu lagi butuh banget tuh sama yang namanya orang yang punya skill DKV lah, kurang lebih skill yang dasar-dasar buat DKV, kayak gambar, desain sama 3D modeling gitu. Nah, biasanya yang butuh kayak gitu tuh perusahaan besar kayak perusahaan rokok tuh. Iklan-iklan rokok tahu kan? Nah, perusahaan rokok kalau enggak di ini tuh iklan Marjan. Nah, itu karya anak DKV yang diapresiasi. Oh, itu karya anak DKV? Nggak tahu juga, tapi itu termasuk salah satu Industri kreatif. ya industri kreatif, soalnya iklan. Iya. Nah, Iklan rasa film loh. iya, itu sudah jelas diapresiasi dan benar. Duitnya dialokasikan dengan benar gitu ke mereka. Iya, benar. Kalau yang pasti kan freelance nih. Kalau buat orang-orang yang misalnya bingung nih, kan kayak gue passionnya DKV, tapi gue bingung prospeknya apa. Yang pertama, kalau dari gue sih, yang gue amatin, yang pertama itu kalian bisa jadi komikus, ya kan, kayak bisa gambar gitu. Komikus kalau nggak bisa jadi komikus, misalnya kayak tapi aku gak pede sama gambaranku misalnya kan, kayaknya lebih pede ke story, bisa jadi yang Novelis. Bukan novelis aja, ada yang kayak webtoon kalau katanya sih, webtoon apa ya, webtoon design atau lebih ke yang kayak bikin apa, yang story-nya gitu. adaptasi webtoon gitu dari novel gitu, ilustrator. Iya, bisa itu juga bisa. Sama ada yang ini yang bikin ceritanya gitu. Jadi kayak direktor gitu. Iya, jadi kayak yang bikin ceritanya doang gitu. Jadi kolaborasi sama artis lain gitu. Ada juga yang bisa jadi game developer mungkin. Ini itu ada sih animenya.
Apa? Barakamon. Oh iya. Barakamon. Ya aku udah nonton lagi. Hmm. Tapi cuma season 1 aku nonton. Season Nah, 1 2 kayaknya. Ya itu kan nyeritain tentang ini tuh, ada yang story writer yang nggak bisa gambar tuh, terus ada yang bisa gambar tapi nggak bisa bikin story. Iya. Akhirnya mereka kerjasama gitu kan. Mana sama-sama SMA juga. Kalau nggak Look Back deh. Look Back. Dulu belum nonton sih Look Back. Nah, kurang lebih itu story-nya tentang dia komikus tuh. Dia suka bikin kayak buletin sekolah, komik-komik gitu kan. Terus lihat ada yang bagus nih gambarannya. Dia iri. Langsung dedikasi langsung ngebagusin gambar mereka. Gambar dia ada intinya. Terus pas mereka ketemu, mereka temenan gitu. Oh. Kurang lebih kayak gitu. Sisanya tonton sendiri aja soalnya spoiler. Spoiler sih. Jangan spoiler. Oke, apalagi ya kalau prospek itu ya? Bisa fotografi, videografi. Kalau pengen jadi ini sutradara bisa juga tuh. Bener kan? Tapi kalau untuk awal-awal jelas kita pakai duit sendiri. Iya. Kalau misalnya mau jadi fotografer, itu kita butuh kamera tuh. Kamera sudah tahu kan pastinya mahal gitu. Mahal banget. Terus butuh yang lain-lainnya gitu. Tapi kalau untuk awal-awal nggak apa-apa sih. Kalau cuman sekedar hobi ya kamera doang nggak apa-apa. Iya. Kamera sama lensa doang nggak apa-apa. Benar. Kalau kalian mau misalnya mau fotoin orang di nikahan gitu, ya harus lebih ngeluarin budget lebih. Iya. Kayak ngeluarin flash eksternal sama ngeluarin softbox kayak gini segala macam gitu. Benar. Jadi beneran ya kalau sama di cafe itu sebenarnya prospeknya banyak ya. Tapi memang sedikit kurang dihargai. Tapi jujur ya di Indonesia tuh sebenarnya banyak yang jiwa passion mereka yang di jurusan ini sebenarnya. Memang banyak, kayak orang tari itu sebenarnya suka sama seni. Iya. Orang yang tari itu suka sama seni gerak, bukan seni gambar gitu. Benar. Tapi yang mereka tuh malah mikir ini nggak bakal guna deh. Iya, ini skillnya kayaknya nggak bakal padahal guna. Berguna banget. Itu apresiasi terhadap seninya itu udah tinggi banget itu. Iya. Kalau misalnya kalian mikirnya kayak gitu ya, istilah jangan. Sebaiknya diganti aja deh. Jangan kayak gitu, nggak baik soalnya. Iya. Nggak menghargai orang. Harusnya kalian ngehargain orang gitu kan. Biar industri kreatif di Indonesia ini semakin maju gitu. Iya, benar. Biar kita bisa bersaing kayak di luar negeri. Iya, kayak komik-komik kita itu bisa bersaing. Beneran kita butuh ini sih spotlight lebih gitu. Oke, kayaknya segitu deh. Pertanyaannya udah habis. Oke, sebelum kita akhiri spesial kalau MC-nya gua. Kemarin kan pakai spin kan. Sebenarnya itu karena ini ketinggalan. Oh. Nah, ini yang beneran. Oke. Jadi per bintang tamu itu ambil 3. 3. Iya, ambil 1 dulu nanti ambil lagi. Oke. Coba baca sendirilah. Males. Apa? Pilih ngurus 5 licu atau licu umur 5 tahun. Pertanyaannya kayak yang kemarin tuh. Iya. Oke, lebih baik licu umur 5 tahun. Kalau 5 licu, jangan. 1 licu aja udah ngos-ngosan gua. Serius. Ini di luar podcast ngos-ngosannya, bukan di dalam podcast. Di luar podcast. Gua sering ngelihat statusnya, ya Allah, ini anak. Jangan dimasuk sini dong. Nanti kecampur lagi. Ambil lagi. Aku nggak seberbahaya itu dong. Memang nggak berbahaya, tapi annoying. Berapa risk dirimu? 1 sampai 10. Ceritakan satu pengalaman. Seberapa risk? Jadi waktu itu gue ikut cosplay tuh. Gue pertama kali cosplay tahun 2022 deh. Mungkin 2022 di Cinepolis waktu itu. Di Lipo. Nah, gue kan performance-nya itu nggak seberapa tuh, palingan cuman jadi Kiryu kan, jadi Kazuma Kiryu. Oh, jadi Kazuma Kiryu. Jadi preman-preman Yakuza di Jepang. Nah, terus ada tuh event lagi. Gua waktu itu jadi panitia sound. Nah, ada satu cewek nih ngechat gua, mantan gua.
Udah, itu self explanatory. Kalau udah dengar kata-kata mantan gue ya kalian tahu lah itu ngapain itu. Nah, Oh, oke. segitulah kurang lebih risk gue. Dari 2000 lu sampai dari kapan? Dari 2022 sampai 2002 3 atau 4? 2024 lah mungkin Berarti pertengahan. kayak sekitaran 1,5 tahun lah mungkin. Oh, oke. Itu yang paling lama atau ada yang lebih lama lagi? Paling lama sih itu. Itu yang paling lama. Oh, oke. Lagi satu lagi. Oke. Apa nih? Punya berapa mantan? Aku gimana ya? Mau dibilang ada berapa ya? 4. 4. Itu dari kapan? Percaya nggak percaya ada 4 gua. Ada 4 dari SD dari sampai SMA gitu. Aku nggak mau elaborate further karena takut dikira caper dikira mungkin ya. Ya jadi kurang lebih kayak gitu dah. Gua aja nggak ada loh. Gua nggak serius itu tapi gua waktu itu palingan cuman gimana ya? Cuman deket tiba-tiba ya udah sih suka gitu tiba-tiba nggak tahu gak? Cewek-ceweknya? Gua. Oh, tapi Jadi, dapat gitu ceweknya. Itu yang anehnya. Anehnya dapat. Aneh itu. Memang agak gimana gitu. Dan sekarang saya sayang sama pacar gua ya. Love you. Kayaknya segitu dulu ya. Nanti kapan-kapan lagi lah ya. Nanti kalau misalnya ada podcast lain, mau nggak diundang lagi? Jelas. Jelas. Tapi mungkin ya dikabarin aja sih. Oke. Ya udah segitu dulu mungkin dari kami ya. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa di-share ke teman-teman kalian, ke keluarga kalian. Mungkin segitu aja. Dadah.